Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Adelia Ristami dengan NIM 046 dan rekan saya Anissa Sandi Putri dengan NIM 071. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang kepemimpinan. Baik, langsung saja kita memasuki ke materi yang pertama, yaitu pengertian kepemimpinan. Pemimpin sendiri adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilakukan. Sedangkan kepemimpinan bisa kita artikan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan atau mempengaruhi. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas dan tugas dari orang-orang dalam kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Yang selanjutnya, model kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan karismatik, yaitu gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karisma untuk menarik dan menginspirasi orang lain. Yang kedua, kepemimpinan transaksional, yaitu kepemimpinan untuk mengendalikan bawahan dengan cara memberi reward atau punishment. Yang ketiga ada kepemimpinan transformasional, yaitu model kepemimpinan dengan cara mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan faktor perhatian atau attention, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan resiko. Berikutnya yaitu aspek penting kepemimpinan. Yang pertama, seseorang pemimpin harus melibatkan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan. Dan yang ketiga, kepemimpinan sebagai kemampuan dalam menggunakan kekuasaan. Dan yang selanjutnya yaitu teori kepemimpinan. Yang pertama ada Great Man Theory, yang kedua teori gaya dan perilaku, yang ketiga Trait Theory, yang keempat Behavioral Theory, yang kelima Contingency Theory, yang keenam Servant Theory, yang ketujuh Transaksional Theory, dan yang kedelapan teori transformasional. Fungsi kepemimpinan. 1. Fungsi instruktif yang berarti bersifat perintah terhadap bawahan. 2. Fungsi konsultatif, yaitu bersifat dua arah, di mana mendengar pendapat dan pertimbangan anggota sebelum pengambilan keputusan. 3. Fungsi partisipasi, yaitu bentuk demokrasi di mana para karyawan diikutsertakan dalam suatu perencanaan pelaksanaan. 4. Fungsi delegasi, memiliki arti perwakilan, di mana pemimpin mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain atau anggota yang sesuai. 5. Fungsi pengendalian, memiliki arti pemimpin mengendalikan semua aktivitas atau pekerjaan. Materi selanjutnya yaitu tantangan membangun kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin yang baik tentu tidak mudah. Tantangan yang dihadapi seorang pemimpin pun tidak sedikit, yaitu diantaranya: 1. Pemimpin harus memiliki kewajiban untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada bawahan. 2. Pemimpin harus mampu memiliki pengalaman yang lebih banyak sehingga bisa mengembangkan bawahan dan orang lain. 3. Pemimpin harus mampu memahami perspektif anggotanya yang berbeda-beda, kemudian mewujudkannya menjadi sebuah kebijakan. Dalam prakteknya, seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. 1. Integritas. 2. Pengetahuan. 3. Keberanian. 4. Inisiatif. 5. Kebijaksanaan. 6. Kemampuan memutuskan. 7. Keadilan. 8. Dapat dipercaya. 9. Tidak mementingkan diri sendiri. 10. Loyalitas. Menciptakan pemimpin yang kompeten. Pada dasarnya, menciptakan suatu pemimpin yang kompeten dapat kita mulai dari sebuah universitas melalui proses penyeleksian. Setelah itu, seorang pemimpin harus mempunyai satu variabel penting sehingga pemimpin tersebut dapat dikatakan efektif dan kompeten, yaitu melalui kepercayaan masyarakat. Para pemimpin yang akhirnya telah lulus dan kompeten harus mampu untuk lebih adaptif terhadap lingkungan di masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.